Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama kami di PMS, Podcast Matematika Santuy. Masih ingat kan dengan suara saya di podcast-podcast sebelumnya? Yaps, nama saya Jubaida Nurhaliza. Kalau kemarin kita hanya mendengarkan podcast melalui audio ya, tapi sekarang saya tidak lagi bersembunyi di balik layar. Sekarang adalah masih dalam suasana lebaran ya. Saya mewakili pengurus Himapprodi Pendidikan Matematika mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada salah kata, salah cinta, salah rindu ataupun salah menaruh rasa, mohon dimaafkan ya. Dan sekarang topik yang akan kita bahas di podcast kedua nih ya, ini adalah persamaan cinta dalam matematika. Menarik sekali bukan? Apalagi sobat matematika di luar sana nih ya, yang lagi kasmaran, boleh banget pantengin podcast kita sampai selesai, agar kalian tahu bagaimana persamaan cinta dalam matematika itu. And anyway, saya di sini tidak sendirian, saya akan ditemani langsung oleh ahlinya nih ya. Kak Rara, monggo silakan Kak Rara perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Rara Diningsih. Saya demisioner Himapprodi Pendidikan Matematika periode tahun 2021, tahun kemarin. Oke. Kesibukan Kak Rara sekarang apa ya? Alhamdulillah saya sekarang semester akhir, jadi sedang menempuh skripsi. Doakan aja tahun ini selesai. Ya, amin. Kita doakan ya untuk skripsinya Kak Rara agar cepat diberikan kelancaran dalam Amin. melancarkan skripsinya. Oke. Untuk tema hari ini kan persamaan cinta dalam matematika nih ya Kak Rara ya. Oh, berarti ini Kak Rara udah ahli banget nih sama perkara cinta, apalagi kan jurusannya Kak Rara kan pendidikan matematika. Enggak sih, sebenarnya enggak terlalu hebat dalam bidang itu. Mungkin ada sedikit ilmu yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman semua gitu. Oh iya, bener banget tuh ya. Dan mungkin ini nanti bakalan jadi bekal ilmu juga ya buat kita semua, bagaimana sih persamaan cinta dalam matematika gitu. Bagaimana pandangan kita sebagai seorang mahasiswi yang berpendidikan matematika dalam menanggapi cinta itu. Oke, untuk tema kali ini kan persamaan cinta dalam matematika ya. Mau tanya nih Kak, sebenarnya ada nggak sih persamaan cinta dalam matematika versi dari Kak Raranya sendiri? Versi saya ada sih. Kalau versi saya nih, persamaan cinta versi saya itu persamaan cinta ibaratnya itu fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat itu kita tahu bahwasanya kita bisa turunkan atau kita bisa integralkan gitu ya. Nah, di materi itu kan materi yang kita pelajari. Dulu di SMA juga kita pelajari, tapi kita pelajari lebih lanjut di pendidikan matematika ini gitu. Kenapa sih saya ngibaratinnya itu pakai fungsi kuadrat? Karena di kehidupan ini yang kita jalani gitu ya. Itu kita harus integralkan, juga kita harus turunkan gitu. Nah, kenapa gitu? Karena misalnya nih kualitas diri kita, nah itu kita harus selalu upgrade, kita integralkan gitu. Nah, kualitas diri, terus kehidupan kita dalam bermasyarakat juga, kehidupan kita sebagai mahasiswi juga gitu. Nah, kalau yang diturunkan itu kayak misal ego. Nah, dalam kita misalnya kayak Dek Jubaida ya. Nah, berorganisasi juga. Pastinya kita juga perlu turunkan ego untuk peningkatan kualitas diri, untuk integralkan kualitas diri. Itu sih kalau versi saya gitu. Aduh, hebat banget nih ya dalam memanipulasi bagaimana sih cinta itu dalam perspektif matematika. Nah, lalu bagaimana sih gambaran sederhana tentang cinta dalam matematika itu? Kalau gambaran sederhana gini sih, cinta itu suatu hal kalau kita laksanakan atau kita lakukan gitu ya, itu kita ngerasa seneng, antusias gitu. Bahkan bisa sampai ke obsesi gitu, tapi obsesinya ini ke hal yang positif ya. Nah, jadi kalau kita dalam bermatematika udah ngerasa seneng, antusias gitu, bahkan sampai ngerasa kita ini banyak waktu yang gak kerasa tuh karena kita dalam bermatematika ini seneng gitu kan. Nah, itu sih contoh mudahnya gitu. Kalau misal nih, contohnya kita menemukan soal nih, permasalahan. Nah, itu permasalahannya matematika.
Nah, itu kita menyelesaikannya itu kan pasti dengan berbagai cara ya. Bisa aja saya dan Dek Jubaida ini menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Tapi kita antusiasnya juga sama karena kita mau menemukan jawabannya. Bahkan kalau mau menemukan jawaban ini nggak ketemu, kita bisa sampai frustasi dan benar-benar kita kejar tuh sampai dapat, ya kan? Nah, itu sih. Ya, kalau dari pengalaman Mbak Raranya sendiri gimana sih saat memecahkan masalah dalam matematika itu, apakah emang dapat apa antusiasnya gitu loh dalam ini harus aku selesain sampai ketemu jawabannya. Saya rasa kalau saya pribadi ya, saya pribadi benar-benar antusias karena saya suka matematika dari sejak SMP sih. SD memang antusias, tapi antusiasnya ya sekedar kebutuhan. Iya, kebutuhan. Tapi SMP itu mungkin karena ini sih pengaruh guru saya yang memberikan apresiasi. Setiap keberhasilan dari muridnya itu diapresiasi. Sehingga itu menimbulkan semangat kita, antusias kita untuk terus bermatematika gitu. Nah, itu sih. Itu pengalaman saya gitu. Nah, kenapa gitu? Karena matematika menurut saya itu menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Semakin dalam saya bermatematika, saya rasa matematika itu lebih indah gitu. Mantap sekali, ternyata matematika indah ya teman-teman ya. Ya, menurut saya itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Kak ya, bagaimana pandangan sampean ini ketika melihat orang itu yang tidak suka matematika? Karena sekarang itu sebagian besar menurut saya juga dari kalangan SD, SMP ataupun SMA itu kebanyakan murid tidak suka dalam matematika. Nah, menurut pandangan sampean gimana? Oke, itu udah kayak hal yang umum ya kalau murid itu tidak menyukai matematika. Nah, kalau pandangan saya itu sebenarnya kalau tidak menyukai itu mungkin dari saya mungkin berusaha untuk membuat orang itu menyukai karena pada dasarnya kita sangat membutuhkan matematika loh dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau menyukai mungkin saya akan berusaha untuk membuat orang itu menyukainya gitu, menyukai matematika maksudnya. Tapi kalau mencintai beda lagi. Kalau mencintai beda lagi, itu hak setiap orang kan, hak masing-masing gitu. Kita tidak bisa memaksakan dia mau cinta matematika atau enggak gitu. Sama halnya kayak kita cinta sama seseorang gitu, kita nggak bisa kan memaksakan ya. Sama halnya juga matematika gitu, nggak bisa kita membuat seseorang jadi langsung jatuh cinta tuh gitu. Tapi membuat mereka sadar bahwasanya kita membutuhkan matematika itu mungkin akan saya lakukan gitu. Karena di kehidupan sehari-hari matematika itu sangat penting. Misalnya kayak materi peluang itu di kehidupan kita, misal untuk mengambil keputusan kita pasti mikirin nih peluang untuk peluang untuk A, peluang untuk B, pasti kita pikirin gitu. Tapi orang-orang nggak sadar kalau sebenarnya itu materi matematika ya, nggak sadar gitu. Bahkan orang yang nggak sekolah atau sekolahnya cuma tamat SD, mereka pakai loh itu gitu. Cuma mereka nggak sadar gitu. Emang sebenarnya matematika di kehidupan nyata itu banyak banget ya. Memang ketidaksadaran mereka dalam ini menurutnya materi matematika gitu. Tapi mereka juga nggak tahu ternyata itu bagian dari menghitung gitu. Kakak sendiri ada nggak sih punya teman yang nggak suka matematika gitu? Banyak banget. Apalagi kalau aku hitung dari SD sampai SMA. Sampai perkuliahan pun kan, kalau di perkuliahan itu kita udah menjurus ya. Kalau di SD sampai SMA kan kita diwajibkan untuk mempelajari matematika, ya kan? Nah, tapi kalau di perkuliahan itu kan orang-orang memilih sesuai kemampuan atau keinginan gitu. Nah, di sini kita kan memilih untuk di jurusan pendidikan matematika. Nah, teman-teman saya yang sudah memilih di pendidikan matematika itu banyak sekali yang memang sebenarnya tidak menyukai matematika gitu. Iya kan? Ini fakta kan ya. Fakta menunjukkan bahwasanya orang yang mengambil jurusan pendidikan matematika nggak selalu dia suka matematika, dan nggak selalu dia mau di pendidikan matematika gitu. Kadang itu ada tuntutan orang tua atau memang hanya itu pilihan terakhirnya gitu ya. Menurut kakak, dengan kita mempelajari matematika, apakah itu merupakan salah satu bukti bahwa kita itu cinta sama matematika?
Kalau sebagai salah satu bukti untuk cinta matematika enggak sih, karena kita itu mempelajari matematika bukan berarti kita cinta matematika gitu. Bisa dilihat kita diwajibkan nih mempelajari matematika dari sejak dini lah. Sejak dini itu dari orang tua kita pasti kita diajarkan angka gitu ya. Nah, masuk TK, SD sampai SMA itu kita diwajibkan mempelajari matematika. Jadi kita mau cinta atau enggak ya mau mempelajari itu gitu. Tapi kalau apakah mempelajari matematika itu sebagai bukti bahwa kita membutuhkan matematika, ya gitu. Karena kita mempelajari itu karena kita membutuhkannya di kehidupan sehari-hari lagi gitu. Kita butuh itu, kita butuh matematika. Misal di jual beli itu kan juga matematika juga gitu. Terus misal peluang tadi yang saya bilang itu juga matematika. Jadi kalau dibilang apakah bukti sebagai mencintai, bukan, tapi bukti sebagai kita membutuhkan matematika. Oke, baik. Berarti mempelajari matematika itu bukan salah satu bukti dari mencintai matematika, tapi membutuhkan matematika. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi pertanyaan dari sesi pertama ini. Kita akan break dulu, tetap stay tune di podcast kita karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Hai, welcome back. Lanjut lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sama Kak Rara nih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dengan kita mempelajari matematika, apakah penting nggak sih Kak menurut Samain itu kita mempelajari matematika gitu? Kalau penting atau enggak, pastinya penting, karena matematika itu balik lagi ke kehidupan sehari-hari lagi. Ketiga kali nih saya sebut ya kehidupan sehari-hari. Karena emang sepenting itu gitu. Karena sepenting itu, kalau bayangin aja di kehidupan sehari-hari nih ya. Matematika itu nggak ada gitu. Angka nggak ada, jual beli yang bersangkut paut sama matematika nggak ada. Terus pengambilan keputusan tadi nggak ada tuh peluang-peluang, langsung aja kita tentukan gitu. Susah itu ya? Gimana tuh? Terus nggak ada angka, nggak ada angka sebagai acuan nilai gitu. Itu nggak ada gitu. Bayangin kehidupan kita kayak apa gitu. Nggak ada angka, kan setiap apapun itu kegiatan kita pasti ada angka, ya kan? Soalnya apapun itu juga berhubungan sama uang, dan uang juga berhubungan sama angka bener, juga. Nah, matematika ujungnya. Iya. Gak bisa sih kalau dibilang nggak penting, nggak bisa, karena matematika emang penting dan sedekat itu sama kita. Oke, menurut di kehidupan nyata pun orang jualan, meskipun itu orang tua, orang yang udah sesepuh pun, itu juga penting ya mempelajari matematika. Bener. Meskipun mereka tamatan SD, tamatan SMP, tapi mempelajari matematika ini sangat penting buat mereka melanjutkan kehidupan selanjutnya gitu ya. Mungkin mereka nggak mempelajarinya itu secara otodidak, mereka nggak sekolah. Kan banyak tuh ya, mungkin orang-orang sepuh yang zaman dulu gitu kan, mereka nggak sekolah, ada yang nggak sekolah atau tamatan SD aja gitu. Nah itu juga mereka bisa bermatematika, tapi belajarnya langsung otodidak tanpa sekolah dulu di SD, SMP, SMA. Tapi apakah dengan kata tersebut kita nggak harus sekolah gitu? Beda. Nggak, tetap kita harus mempelajari itu lebih lanjut, karena matematika itu indah dan kalian harus mempelajari itu, harus tahu itu gitu. Bener itu. Orang yang sesepuh aja biasanya kalau jualan nih ya, jualan ini cepet banget ini Kak Rara, kayak bener. Kembaliannya berapa ya, itu pasti cepet banget, ini kembaliannya gitu. Jadi kebiasaan jadi cepet. Nah itu. Selanjutnya menurut Kak Rara nih ya, sulitkah kita menumbuhkan cinta dalam matematika itu? Kalau menumbuhkan cinta itu sebenarnya sulit, karena dari diri kita sendiri harus ada kemauan gitu. Kalau membuat orang mencintai matematika itu relatif sulit juga sih gitu. Karena kan itu dari diri kita sendiri gitu. Nggak bisa dari orang lain juga bisa, tapi kalau diri kita sendiri nggak mau
sejauh apapun orang lain atau suatu hal membuat kita mencintai matematika itu nggak bisa gitu. Kalau saya pribadi, karena saya dari dulu sudah suka, awalnya kan suka dulu nih sebelum cinta ya, suka dulu, dipelajari dulu, akhirnya kan jadi cinta. Nah, karena saya cinta ini, saya ingin membuat orang lain juga mencintai gitu. Caranya kayak gimana? Ya, caranya adalah saya menjadi mahasiswi di Prodi Pendidikan Matematika ini. Setelah ini saya inginnya jadi seorang pengajar yang pastinya terjun langsung dan membuat anak-anak atau orang lain juga mencintai matematika. Kalau dibilang sulit atau enggak, pastinya sulit karena ini proses yang saya jalan ini cukup lama gitu. Di perguruan tinggi ini kan juga saya tempuh. Nah, setelah ini juga masih banyak proses-proses di mana saya bisa membuat orang lain mencintai matematika. Gitu. Oke. Berarti mencintai matematika ini sama aja alih-alih kayak kita mencintai orang ya. Kita harus perhatian dulu sama orang itu, dideketin dulu, baru suka, barulah kita prosesnya menuju ke cinta sama orang tersebut. Nah, itu dia persamaan cinta dalam matematika ya. Oke. Untuk selanjutnya nih ya Kak Rara, bagaimana respon sampean jika seseorang itu kesulitan memahami persamaan cinta dalam matematika? Ya, kalau kesulitan itu biasanya kalau setiap orang tuh berbeda-beda ya tipenya. Ada tipe orang yang stuck di situ, dia nggak mau tuh menghadapi kesulitan itu. Jadi nggak mau minta bantuan, nggak mau menghadapi kesulitan itu, nggak mau perang lah sama kesulitan ini. Jadi kalau buat orang-orang seperti itu mungkin aku juga membiarkan gitu. Tapi untuk orang-orang yang mau berjuang, mau perang sama kesulitan itu, dan biasanya kan orang-orang seperti itu salah satu solusinya adalah meminta bantuan orang lain, ya kan? Nah, saya mau jadi orang lain itu gitu. Mau jadi orang lain itu yang bisa membantu kesulitan itu. Nah, sesuai dengan kapasitas saya gitu pastinya. Tapi ketika kapasitas saya ini tidak mencukupi, saya mau jadi jembatan untuk mencarikan orang dengan kapasitas yang diperlukan, ya yang diperlukan. Karena yang saya miliki ini kurang mumpuni, maka saya carikan orang yang hebat di bidang itulah, berkecukupan di itu. Maka saya jadi jembatannya gitu. Ketika saya tidak selesai di situ, maka saya akan jadi jembatannya. Oke, bagus banget nih ya. Lalu dari sekian banyaknya ya contoh persamaan cinta dalam matematika, manakah yang menjadi favorit buat Kak Rara? Kalau favorit sih ada sih satu, persamaan cinta dalam fungsi limit. Kalau versi saya tadi kan persamaan kuadrat. Nah, kalau yang favorit itu fungsi limit. Kenapa? Karena cinta itu tahu batas gitu, ada limitnya gitu. Tahu batas, ada limitnya. Ada juga di materi fungsi limit mendekati tak hingga. Ibaratnya itu menurut saya cinta Tuhan kepada hambanya gitu, karena tak terhingga gitu. Saya ibaratkan seperti itu gitu. Jadi itu yang paling favorit menurut saya gitu. Oke, mungkin barusan versinya dari Kak Rara, favoritnya itu mengenai fungsi limit ya, jika dihubungkan dengan persamaan cinta dalam matematika. Nah, untuk yang terakhir nih, apa sih motivasi sampean mungkin yang bisa diberikan oleh sobat-sobat matematika di luar sana yang bisa sekiranya membuat mereka tuh termotivasi gitu untuk belajar matematika? Mungkin bisa sepatah dua kata gitu. Menyambung dari fungsi limit tadi aja ya. Jadi mungkin cintai sesuatu atau seseorang dengan kinerja fungsi limit ini gitu. Jadi tahu batas dan tahu limitnya gitu. Tapi ketika kita hubungkan dengan Tuhan, itu kita pakai yang fungsi limit tak hingga tadi gitu. Jadi kita tahu bahwasanya Tuhan mencintai kita gitu dengan caranya itu tak terhingga gitu. Pasti di setiap kehidupan yang terjadi di kita itu selalu ada sangkut paut Tuhan gitu. Mungkin itu aja sih. Mantap sekali ya motivasi dari Mbak Rara. Mungkin bisa kalian sobat-sobat matematika di luar sana bisa termotivasi dengan apa yang kita bicarakan kali ini, gitu ya. Ya, semoga. Ya, amin. Baik, mungkin bisa saya akhiri dulu ya podcast episode kedua ini. Nantikan lagi podcast selanjutnya di episode ketiga, gitu ya.
Jangan lupa like, comment, comment, subscribe, and share. Share. Oke, see you. Bye-bye. Bye-bye.